Nah, kemarin malam itu terakhir kita membahas sampai aturan-aturan ini. Ya, nomor ini saya buktikan udah. Sekarang kita lihat soal-soalnya. Gitu ya. Soal-soalnya. Nomor ini soalnya saya buka aja lewat sini supaya agak cepat. Karena kita waktunya kepotong KBF. Soal nomor 1 dulu. Nah, sekarang mengerjakan soal-soal ini, itu kalian udah boleh pakai rumus-rumus ini. Nggak harus pakai limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx bagi H gitu ya. Nggak usah pakai definisinya. Kecuali kalau di ulangan atau di ujian, diminta tentukan turunan dari ini menggunakan definisinya. Kalau menggunakan definisinya, ya harus pakai yang limit H menuju 0 itu. Tapi itu jarang diminta seperti itu. Oke, nomor 1 saya buka aja. Nomor 1, tentukan turunan dari ini. Gitu ya. Nah, ini kalian di SMA juga udah mungkin lupa. Kita ulangi lagi. Kalau ada pembagian, rumusnya udah ada di sini pembagian. Yaitu, saya langsung di soalnya aja. Kita hitung sebagai berikut. Ini. Caranya ini. Turunan ini. Turunan yang atas ya. Itu kan 2x min 1. Dari mana? Karena x kuadrat itu x pangkat n. Kemarin udah rumusnya. Ini 2x min 1. Dikali bawah. Ini. Dikurangi yang atasnya tetap dikali turunan bawah 2x ini dibagi bawah kuadrat. Ya, U bagi V rumusnya mungkin udah apa? U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, sisanya tinggal dikalikan, disederhanakan aja gitu ya. Oke, mudah sekali. Moga-moga ujian keluarnya yang gini semua. Amin, jadi bodoh kalian kalau keluar yang itu semua. Sudah? Agak cepat ya saya. Pindah ke soal berikutnya. Klik dulu. Tentukan persamaan garis singgung terhadap fungsi ini. Grafiknya nggak usah dibuat ya. Meskipun di jawaban ini saya berikan grafiknya, tapi itu nanti sebagai satu bab berikutnya menggambar grafik tuh. Karena ini sedang menjelaskan, saya perlukan ilustrasi grafiknya. Nah, yang penting kalau ada pertanyaan persamaan garis singgung ini di titik 1,5, kita cek dulu ini, kita periksa dulu. Titik ini di grafik enggak? Artinya kalau X-nya 1, betul nggak Y-nya setengah? Kita hitung X-nya 1. 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1 setengah. Berarti ini di grafik ya. Nah, ini digambar. 1, setengah ada di grafik. Oke. Nah, pertanyaan soalnya tentukan persamaan garis singgungnya. Titik singgungnya udah di grafik. Maka kemiringan garis singgung adalah seperti yang disebut, adalah turunan di titik 1 ya, X-nya 1. Ya udah, kita tinggal hitung aja ini turunannya. Kayak tadi pakai rumus pembagian. Turunannya saya hitung. Turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap 1 ini kali turunan penyebut bagi penyebut kuadrat, sederhanakan jadi ini. Nah, ini kalian di ujian jangan nulis, kan kita sebenarnya mau ngitung turunan di 1, langsung aja dimasukkan 1 gini. Dikurangi kalau gitu 10%. Kenapa? Karena yang ini tuh turunan di semua nilai X. Kalau yang ini turunan saat X-nya 1.
Beda gitu ya. Kalau f aksen X kan banyak sekali X-nya. Kalau ini hanya di titik tertentu. Jadi nulisnya seperti ini. Tulis ulang. Turunan di 1, gantilah X-nya dengan 1. Nah ini turunan di 1. Kalau yang atas turunan di semua X yang berapapun gitu ya. Jadi nulisnya jangan seperti ini. Mau cepet gitu. Oke, udah tahu? Dan ini menyatakan kemiringan garis singgungnya, maka persamaan garis singgungnya adalah pakai rumus melalui titik tadi 1,5, kemiringannya -1/2. Nih, kalau ada yang nggak tahu rumus ini, bilang ya. Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Kalau saya dulu SMA diajarinnya gitu. M itu kemiringannya. Oke, saya lanjut ya. Hari ini agak cepat, jadi yang nyalin kalau ketinggalan nanti lihat di videonya lagi. Supaya bahannya nggak ketinggalan sama kelas 1 lagi. Nomor 3 juga mudah, saya buka langsung ya. Mudah semua ini. Tentukan semua titik pada grafik ini, gambar grafiknya nggak perlu tahu, yang kemiringan garis singgungnya bernilai -1. Jadi caranya gimana? Kita hitung aja Y aksennya, betul? Y aksennya harus bernilai -1 gitu kan? Nanti ditentukan berapa X-nya. Oke? Kemiringan garis singgung di titik X sembarang adalah ini. Saya hitung. Y aksen, turunkan ini menjadi ini. Nah, kemudian ini, Y aksen ini, saya bikin menjadi -1. Karena kemiringannya pengen -1. Hitung. Ya, disederhanakan, difaktorkan. Ketemu X-nya 0 atau X-nya -2. Oke. Nah, jangan lupa ditanya titik pada grafik. Kalau titik pada grafik, ya harus ada XY-nya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi jangan sampai sini. Kalau sampai sini nggak menjawab titik pada grafiknya berapa, ya berkurang lagi nanti 10% nilainya. Padahal ini tinggal, kalau X-nya 0, tinggal dihitung dari sini Y-nya berapa. Y-nya 0 juga. Kalau X-nya -2, masukkan ke sini, dapat Y-nya. Jadi kalau titik pada grafik, ada X dan Y-nya, koordinat. Nah, ini soal-soal SMA ya. Kegampangan. Ngebut lagi karena gampang. Pause dulu, kasihan. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung, sama aja dengan 2 ya. Bahkan ini fungsinya lebih gampang yang melalui titik 2,5. Jadi nomor 4 dengan nomor 2 sama saja ya. Betul? Betul kan, Neng? Berarti dosen kalian benar-benar udah gila. Ngasih contoh yang sama ngapain gitu kan? Beda. Apa bedanya? Apa? Iya, ini juga melalui kan? Dilalui oleh garis singgungnya. Tapi beda. Apa bedanya? Kotak-kotak apa bedanya? Yang nomor 4 sama nomor 2. Beda. Ini titiknya bukan titik singgungnya. Karena saat X-nya 2, kalau saya masukkan sini, Y-nya 4. Berarti titik ini di luar grafik. Jadi lebih susah. Coba kita lihat. Kembali, sebenarnya grafiknya nggak perlu, tapi karena saya menjelaskan, saya perlukan gitu ya. Ini adalah parabola membuka ke bawah. Akarnya kalau dicari di 0 dan berapa? 4 ya. 0 dan 4. Oke. Udah itu tadi.
Ini akamnya di 0 dan 4. Buka ke bawah. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya bukan 5. Kalau ternyata X-nya 2 gitu ya, katakan di sini X-nya 2, Y-nya 5, enak. Itu mah kayak nomor contoh 2. Tinggal ngitung turunan aja di 2 kemiringan garis singgungnya. Masalahnya ini tingginya 4. Ya. Sedangkan ini diminta melalui 2,5 di sini. Sedangkan kalau ini tadi 2, ini 4. Yang ini mah 5. Nah, pengen bikin garis singgung melalui 2,5. Mana garis singgungnya? Ya, garis singgungnya kalau dari gambar, ya ini gitu ya. Nah, ini garis singgung. Cuma ini titik singgungnya belum tahu. Garis singgung bisa juga yang ini. Ternyata bisa 2 kemungkinan. Ini juga garis singgung. Tapi titik singgungnya belum tahu. Jadi nggak boleh kemiringan garis singgung itu F aksen di 2 gitu ya. Ini nggak boleh karena 2,5 bukan titik singgung. 2,5 di sini, di luar. Oke, jadi gimana? Nah, kita berusaha mencari titik singgungnya. Kalau titik singgungnya ketahuan, misalkan ini, misal aja angkanya 3,2 gitu misalkan ya, nanti dicari dulu. Ya udah, kita tinggal bikin persamaan garis melalui 2 titik. P-nya kan tadi 2,5. Ini 3,2. Udah gampang. Masalahnya bagaimana mendapatkan titik ini? Titik singgungnya. Nah, saya misalkan titik singgungnya itu titik Q. Dengan koordinat apa aja namanya. A, B atau apa aja simbolnya. Kita akan mencari berapa nilai A dan B-nya. Kalau udah didapat, ya udah persamaan garis singgungnya tinggal persamaan garis melalui 2 titik P dan Q. Paham langkahnya? Nah, bagaimana mendapatkan A dan B-nya? Saya sekarang gunakan dulu ini. Hubungan ini. Karena titik Q ini berada di grafik yang merah, ya, kan lihat titik singgung, berarti ada di grafik yang merah, maka harus memenuhi ini, betul? Yaitu B-nya, B itu si Y-nya ini, B-nya harus sama dengan 4A min A kuadrat. Paham nggak? Ini ada di grafik yang ini. Artinya kalau X-nya sama dengan A, Y-nya itu sama dengan B. Ya? Saya udah punya hubungan A dan B sekarang. Belum ketemu berapa A-nya atau B-nya. Nah, untuk itu saya hitung kemiringan garis PQ. Kemiringan garis PQ, ini PQ itu garis singgung ya, karena ini titik singgung tadi. Saya sebut M. Kalau kemiringan garis melalui 2 titik yang diketahui, tinggal koordinatnya aja ya, beda Y dibagi beda X. Jadi apa? Nilainya adalah B dikurangi 5 dibagi A kurangi 2. Kemiringan garis melalui 2 titik. B-nya saya ganti dengan ini. Nah, sekian. Masih belum bisa dapat A-nya berapa ya? Ini hanya tahu kemiringannya sekian. Berapa A-nya? Kan kita mau nyari A dan B-nya. Supaya bisa bikin persamaan garis ini. Dari mana bisa dapatnya? Pakai yang mana lagi yang belum dipakai datanya? Si Neng, jangan tidur, Neng. Tidur enak. Kayak berdoa lagi tidurnya juga. Tuhan, tolonglah jangan diketahui dosen, saya ngantuk sekali gitu ya. Hah? Awas kalau tidur lagi nanti dicium. Enggak, tenang, kamu diciumnya enggak sama kakek, sama ini nih si cakep ini. Aduh, lihat.
Itu bajunya juga putih, ininya warna-warna. Oh, mantap. Kerekam lagi. Ah, biarin lah. Gara-gara dia. Kita manfaatkan yang lain. Karena ini A-nya belum ketemu. Dari mana? Kemiringan garis singgung itu apa? Turunan kan? Kalau ini kan tadi saya kemiringannya ngitung dari 2 titik. Sekarang saya akan hitung dari turunan. Ini saya turunkan. Oke, baru ditulis ini turunan. Jadi nanti turunan F di titik A, bukan di titik 2 ya, di titik singgung, di titik A, itu harus sama dengan kemiringan garis PQ. Nah, hitung dulu turunannya ini. Oke, kemudian saya hitung turunan di titik A, masukkan X-nya sama dengan A, ketemu ini. Nah, ini nilai kemiringan garis singgung ngitung dari turunan. Ini kemiringan garis singgung ngitung dari 2 titik yang diketahui tadi. Harus sama, ada garisnya sama kan? Garisnya sama aja, garis PQ. Jadi samakan ini dengan ini. Dapat nanti A-nya. Samakan, susun gitu ya. Ya kumpulkan yang A kuadratnya berapa, koefisien A-nya berapa, konstantanya berapa, menjadi persamaan kuadrat. Didapatlah A-nya. Dapat 2 A-nya. Bisa 1, bisa 3. Dan kalau secara gambar juga kita lihat memang garis singgungnya bisa ini, bisa juga ke sini ya, ada 2. Nah, untuk A1 saya hitung B-nya, saya namakan B1. B-nya berapa? Masukkan ke sini. A-nya 1, B-nya dapat 3 ya. Ini. Kemudian kalau A-nya 3, yang kedua A2, 3, masukkan lagi ke sini. Kebetulan dapatnya B-nya 3 juga. Nah, udah tahu. Tinggal bikin persamaan garis melalui P dan melalui Q1. Kemudian satu lagi melalui P dan melalui Q2. Ada 2 garis singgung yang mungkin. Tinggal pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pokoknya yang gituan lah. Kalau lupa, boleh tanya. Kalau udah tahu, udah. Ini garis yang melalui P dan Q1. Yang ini garis yang melalui P dan Q2. Gitu ya. Agak susah ide di sininya nih. Memisalkan titik singgung, menghitung kemiringan berdasarkan 2 titik, dan menghitung kemiringan berdasarkan turunan fungsi. Idenya di situ, sisanya sih ngitung aja. Oke. Lanjut soal berikutnya. Saya klik dulu aja, nanti ada soalnya lagi. Nah, ini. Hans merayap dari kiri ke kanan. Ini dulu anak SITH ini, si Hans sih. Pacarnya si Grace. Nah. Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva Y sama dengan ini. Nah, ini kalian gambarnya udah harus cepat ya. Parabola membuka ke bawah, penyebab nolnya di min akar 7 sama akar 7. Ini kan kalau 0, X-nya min akar 7 sama akar 7. Oke, saya gambar. Ini. Parabola ini. Nah, ini anggap aja ini tuh bukit gitu ya. Jadi dari sini nggak bisa nembus. Kalau si Grace ada di koordinat 4,0, dia nggak bisa lihat gitu ke sana ya. Dia bisa lihat kalau bergerak ke sini, nanti nongol kelihatan. Nah, si Hansu ngerayap. Gitu ya. Ngerayap, sebenarnya continuous. Cuma saya gambar di sini. Kapan mulai kelihatan? Saling melihat. Kalau ini posisinya di mana? Di garis singgungnya ya. Ini pas garis singgung.
Kelihatan. Kalau masih di sini belum kelihatan. Nggak bisa ini nembus ini ya, kurva nggak bisa. Ya, anggap aja ini bukit gitu ya. Nah, nggak bisa. Apalagi di sini, gelap. Di sini. Jauh. Sini. Nah, begitu menyinggung, saling melihat. Oke, sekarang pertanyaannya, tentukan jarak keduanya saat pertama kali saling melihat. Gitu ya. Jadi, saya harus menentukan titik singgung lagi ini kan. Ini sama aja dengan tadi menentukan persamaan garis singgung yang melalui 4,0. Tapi sekarang pertanyaannya bukan persamaan garis singgung, tapi persamaannya jarak ini. Nah ini persis soal sebelumnya. Misalkan aja titik singgungnya titik Q, A, B. Udah kerjakan persis yang tadi. Jadi saya nggak akan ngulang ini. Cuma yang sekarang nanti dihitung jaraknya. Jarak. Kalau ini P, ini Q, jarak PQ-nya nanti. Kalau yang tadi persamaan garis singgungnya. Tapi intinya ya menggunakan apa? Kemiringan garis singgung nanti. Oke, begitu. Lanjut lagi. Tunjukkan kurva ini, jadi ada dua kurva ini, dan kurva ini berpotongan tegak lurus. Kalau dua kurva berpotongan, berarti harus ada titik potongnya ya. Kurva itu harus saling memotong. Nah, kalau dikatakan berpotongan tegak lurus, itu artinya apa? Kurva itu kan melengkung. Kalau berpotongan tegak lurus artinya kalau dibikin garis singgungnya itulah yang saling tegak lurus. Oke, saya buka. Nah, ini yang sin digambar sepotong aja. Yang ungu itu yang cos. Dia berpotongan. Ya, kalau ditebuskan ini nanti juga di kanan berpotongan lagi, di kiri juga ada berpotongan lagi. Tapi hanya mau dilihat di sini, di kuadran 1 aja. Nah, oke, saya ngulang ini. Kurva disebut berpotongan di titik P itu disebut saling tegak lurus kalau garis singgungnya yang saling tegak lurus. Kalau garis singgungnya saling tegak lurus, berarti kemiringannya kalau dikalikan berapa? -1. Ya udah, kita hitung aja. Kemiringan kurva 1 berapa? Kemiringan kurva 2 berapa? Kemudian perkaliannya -1 enggak. Tapi kemiringannya dihitung di titik potong. Cari dulu titik potongnya. Coba titik potong. Kalau titik potong berarti Y-nya bersamaan, X-nya bersamaan kan? Saya nyari titik potong. Jadi disamakan aja Y-nya. Akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Coret akar 2-nya, sin-nya dibagi, sin dibagi cos jadi tangannya. 1. Berapa sudutnya? 45 derajat atau pi per 4 ya. Oke, potongannya di pi per 4 ini. Pi per 4 atau 45 derajat. Udah, tinggal kita hitung aja kemiringan garis singgung dari kurva ini dan kurva ini. Di titik X sama dengan pi per 4. Nah, ini saya namakan supaya nggak keliru. Saya sebut dulu ini sebagai fungsi F, ini G gitu ya. Karena ada dua fungsi. Turunannya sin jadi cos. Cos jadi min sin. Hitung turunannya di pi per 4. Yang ini dapat 1. Cos pi per 4 itu berapa ya? Berapa cos pi per 4? Kotak-kotak? Hah? Nggak yakin.
setengah akar 2 ya. Itu istimewa. Kalau lupa ya digambar segitiga siku-siku. Ininya sama kan ya. Ini pi per 4. Ini juga ya pasti pi per 4 berarti ini sama. Nah, ini kasih aja angka 1. Kemudian ini dihitung. Ini hitung, ini hitung. Ya hitung sin sama cosnya. Oke. Nah, kita lihat turunan yang fungsi f di titik pi per 4 dikalikan turunan fungsi g di pi per 4, hasilnya min 1. Ini 1 kali min 1. Jadi dia berpotongan tegak lurus. Begitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, saya akan meringkas ini nanti. Karena yang di bawahnya ini, aduh, ini saya dulu bikin ini, tapi sekarang baca lagi, apalagi ditambah ini, bingung lah, udah gitu ya. Bingung. Enggak, sebenarnya nggak bingung, tapi agak teoritisnya jelimet. Gini. Coba nanya dulu, saya mau nanya dulu. Karena kalian sebenarnya udah bisa ini kemungkinan. Contoh, kalau saya punya gini. Y sama dengan sin dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Gitu ya. Maka Y dy dx-nya berapa? Hah? Apa-apa? Kali? Cos. Gitu aja? 2. Ya. Nah, nanti kalau udah dijelaskan teorinya, ngitungnya ini dulu, baru kali ini gitu ya. Satu lagi coba. Oh, udah jam 22, nggak mau. Langsung aja teorinya. Tapi saya hari ini bawa mobil sendiri, tenang aja. Ngaco aja. Lanjut. Nanti. Coba kita lihat. Kalau saya punya, ini notasi ini penting. Nanti kalau enggak, di soal bisa ke sleo ya. Di aturan rantai. Kalau saya punya fungsi X, notasi F aksen itu artinya adalah df dx. Boleh ini, boleh ini. Jadi turunan F terhadap X. Ya contoh fx sin X, turunannya ini. Tuh udah tahu ya. Nah hati-hati kalau F itu fungsi U, F-nya fungsi U, notasi ini tuh bukan df dx ya, tapi df du. Gitu ya. Contoh, FU-nya sin U. Maka F aksen, kadang-kadang kalau udah ditulis U-nya jelas. Tapi kalau cuma nulis F aksen aja, itu artinya df du. Ya cos U aja udah. Yang lain. G fungsi dari X kuadrat. Ini U-nya nih. Ini U-nya. Sin dari U. Maka G aksen itu udah cos U aja. Nggak dikali 2X. Karena apa? Karena G aksen itu adalah sama dengan turunan G terhadap variabelnya. Atau sama dengan turunan G terhadap, bukan terhadap X. Terhadap X kuadrat. Karena ininya X kuadrat variabelnya. Ya. Jangan ngobrol. Paham? Jadi kalau ditanya G aksen, ya udah cos X kuadrat aja. Nggak kali 2X ya. Nah, lain dengan dg dx. Ini beda. Kalau yang ini dg du, atau dg turunan G terhadap variabel X kuadrat. Nah, kalau dg dx gimana? Nanti yang diatur aturan rantai yang dikali 2X lagi. Nah,
Oke, saya akan jelaskannya manual ini. Dah, jangan dilihat itu, nanti di rumah aja lihatnya. Ini fungsi komposisi ya. Jadi gini. Saya punya Y fungsi U. Contoh supaya kebayang. Y sama dengan apa fungsi U? Ya kembali sin U lagi aja. U-nya sendiri fungsi dari X. U-nya bergantung ke X. Nah, X pangkat 3 ditambah 3X. Nah, saya mau menghitung DY. Oh, hati-hati dulu gini. Kalau saya tulis Y aksen, itu artinya adalah turunan Y atau F sama aja ya. Y sama F sama aja. Terhadap U. Jadi apa turunannya? Ya cos U. Gitu aja udah. Nggak kali U aksen. Lain dengan ini. DY DX. Jadi yang ini notasinya lebih jelas sebenarnya ya. Kalau fungsinya udah komposisi. Kalau yang ini harus tahu. Y ini fungsi dari apa? Oh fungsi dari U. Berarti DY DU. Nah kalau ini diminta DY DX ngitungnya. DY DX ngitungnya gini. Kita lihat. Y ini fungsi dari U. Maka si Y ini turunin dulu ke U. DY DU. Kemudian U-nya ini turunin ke variabel berikutnya lagi. U fungsi dari X kali DU DX. Ini namanya aturan rantai ya. Kita lihat contohnya. Saya agak ngebut nih. Contoh ini. Gampang mengoperasionalkannya kalau polanya udah tahu, gampang aturan rantai. Tentukan ini. Jangan lupa ini namanya notasi turunan juga ya. D besar X. Ini sama aja dengan gini. Y sama dengan sin X pangkat 3 min 3X. Ditanyanya DY DX gitu ya. Atau kalau ini kan nggak usah nulis dua gini. Fungsi ini diturunkan ke X. Nah, kalau mau menggunakan notasi kayak yang di atas, berarti kita lihat Y sama dengan sin dari U gitu ya. U-nya sendiri sama dengan X pangkat 3 min 3X. Maka DY DX sama dengan DY, karena Y-nya fungsi dari U, turun dulu ke U. Baru dikalikan U-nya turun ke X. Nah, ini turun ke U sin jadi cos. DU DX turunkan U terhadap X. 3X kuadrat min 3. Itu ya. Nah, tapi nanti di ujian kalian nggak usah terangkan jelimet-jelimet gini. Langsung aja dari sini. Langsung. Caranya gini. Lihat fungsi terluar dari ini. Maksud fungsi terluar itu kalau X-nya diberikan angka, X-nya misalkan pi per 7. Kita ngitungnya gimana? Ngitung dulu ini kan? Yang dalamnya dulu. Ini. Coba. Misalkan X-nya sama dengan pi per 7. Nah, urutan ngitungnya adalah kita ngitung dulu pi per 7 pangkat 3 min 3 kali pi per 7 gitu kan. Baru hasil ini hitung nilai sin-nya, betul? Sin dari, ya ini gitu aja males nulis. Nah, yang saya maksudkan fungsi terluar tuh ini yang paling akhir dihitung. Ini kita ngitung polinom dulu, baru ngitung sin. Nah, setelah tahu fungsi terluarnya itu sin, maka langsung aja nggak usah nulis yang warna hitam. Langsung aja gini. Dx dari
sin X pangkat 3 min 3X. Itu sin, fungsi terluar. Turunannya cos. Ininya sama. ML-ML-nya sama aja. Kali turunan yang lebih dalamnya lagi. 3X kuadrat min 3. Nah, di ujian gitu aja, sebaris aja jawabannya. Ya, nggak usah pakai AU, nanti AU, gitu kan. Harus pindah ke Ganesha, banyak. Karena Ganesha sebelahnya kebun binatang. Paham? Aturan rantai, makanya. Nah, sekarang akan kita lihat aturan rantai kalau komposisinya 3. Saya akan jelaskan di sini dulu. Nah, saya nggak pakai yang di sini nih. Aduh, jelimet. Pakai yang di sini aja. Nggak jelimet sih. Lebih gampang yang rasanya ini gitu ya. Kalian bisa aja baca sendiri nanti. Ini sekarang komposisinya ada 3 fungsi. Y fungsi dari U. Misalkan apa ya contohnya? Oh, ambil aja contoh yang di sini. Ini. Saya ambil ini. Sama di sini. Gini, saya punya Y-nya misalkan ini. Sama dengan U pangkat 3. G-nya itu misalkan sama dengan sin dari V. Sebentar, betul nggak? Jangan gitu. Ini semua dalam 3. Kemudian ini apa? Sin X dan HX-nya adalah X pangkat 3 min 3X. Kalau saya komposisikan coba. F dari G dari HX. Kurungnya cukup. Ini tak lain adalah F dari G. Ini yang HX yang paling dalam, hitung duluan. HX-nya X pangkat 3 min 3X. Gitu. Masukkan ke fungsi G. Fungsi G itu sin dari X pangkat 3 min 3X. F itu fungsi pangkat 3. Menjadi sin X pangkat 3 min 3X dipangkatkan 3. Jadi ini tak lain fungsi ini komposisi 3 fungsi itu ya. Nah, oh ya, penulisan sin pangkat 3 ini artinya ini ya. Artinya sin dari ini seluruhnya dipangkatkan 3. Ya. Kadang-kadang disingkatnya nulisnya seperti ini. Tapi artinya ya ini pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana menghitung dy dx? Itu perumusannya gini caranya. Saya kecil dulu ya supaya muat tulisannya. Untuk ngitung dy dx itu ini aturan rantai juga ya. Tapi udah bersusun 3. Itu adalah dy dx itu sama dengan, nah y ini fungsi dari u, harus turun dulu ke u, dy du dikalikan u-nya turunkan ke v, du dv gitu ya. Kalau v saya itu ada kupingnya gini. Jadi kalau saya nulis ini v, kalau ini u. Kalau ini v ya, ada kupingnya. Kalau ini u. Pokoknya notasi saya v itu ada kupingnya gini. Itu ini u, ini v. Oke? Setelah diturunkan ke v, turunkan lagi v-nya terhadap x. Gitu ya.
Rada pusing itunya ya. Tapi makainya gampang. Coba kita lihat ke contoh ini. Orang hapus. Bukan hapus, saya pindahkan ke bawah. Makainya. Nah, saya punya ini. Ditanya DY/DX. Caranya, lihat fungsi paling luar apa ini? Artinya kalau dikasih X dan dikasih angka, itu yang terakhir dihitung. Fungsi sin atau fungsi apa? Tiduran enak pisan, pengen diguyur. Nanti ngajarnya juga gini. Jadi, ya. Nah, supaya kelihatan, saya tulis ulang ini menjadi gini. Ya, ini sama aja arti pangkat di situ gitu. Nah, Pak, fungsi paling luar itu fungsi pangkat 3 kan? Nah, nurunkannya udah pangkat 3 DY/DX. Jadi seolah U pangkat 3 turunannya 3U kuadrat kan? U-nya tuh yang di sini. Sin X pangkat 3 min 3X pangkat 2 kan? Ini kan turunannya 3U kuadrat gitu. Kali turunan yang di dalamnya ini. Turunan yang di dalamnya masih ada sin ini. Sin ini fungsi yang luarnya mana? Si sin kan? Turunannya apa sin? Cos. Ini angka 3-nya. Kali turunan lebih dalamnya lagi. 3X kuadrat min 3. Nah, itu namanya aturan rantai ya. Paham? Jadi mau susun 5, susun 6 komposisinya polanya ya seperti itu aja. Oke? Paham? Nah, setelah ini nanti soal-soalnya. Cuma hari ini cukup sampai situ dulu. Nanti supaya paham kita nanti lihat soal-soal menurunkan fungsi menggunakan aturan rantai. Baik, hari ini sampai sekian dulu.